Salam sejahtera buat kita semua. Di video kali ini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang pengauditan. Anggota dari kelompok 1 antara lain itu ada Lila Anjani, Jennifer Olivia, Michelle Gabriela, Lydia, Luna Putri Aritondang, dan Restika Yeni. Jadi di sini ada yang pertama itu pengertian auditing. Pengertian auditing menurut beberapa para ahli. Yang pertama itu ada menurut Alvin. Auditing adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat atau derajat kesesuaian antara informasi tersebut dan kriteria yang telah ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen. Lalu yang kedua itu ada menurut Whittington, audit adalah pemeriksa laporan keuangan perusahaan oleh perusahaan akuntan publik yang independen. Audit terdiri dari penyelidikan, mencari catatan akuntansi dan bukti lain yang mendukung laporan keuangan tersebut. Dengan mendapatkan pemahaman tentang pengendalian internal perusahaan dan dengan memeriksa dokumen, mengamati aset, membuat bertanya dalam dan di luar perusahaan, dan melakukan prosedur audit lain, auditor akan mengumpulkan bukti yang dibutuhkan untuk menentukan apakah laporan keuangan menyediakan dengan adil dan cukup melengkapi gambaran posisi keuangan perusahaan dan kegiatan selama periode yang diaudit. Jadi dapat disimpulkan, pengertian auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Lalu ada tugas auditor. Bila dilihat lebih mendalam, tanggung jawab seorang auditor tidak hanya sekedar mengaudit. Secara menyeluruh, tugas auditor adalah sebagai berikut. Yang pertama itu memahami sistem akuntansi. Lalu yang kedua, salah satu tugas auditor adalah memahami secara jelas berbagai sistem pencatatan serta prosedur transaksi. Lalu yang ketiga, melakukan perencanaan, pengawasan, serta pencatatan. Yang keempat, tugas auditor berikut ialah melakukan perencanaan, pengendalian, hingga pencatatan setiap pekerjaannya. Lalu yang kelima, melakukan pengendalian internal. Lalu yang terakhir itu, auditor bertugas melakukan evaluasi dan peninjauan terhadap pengendalian internal. Baik, selanjutnya ada tipe auditor. Ada 3 tipe auditor. Yang pertama itu auditor independen, kedua auditor intern, yang ketiga auditor pemerintah. Nah, auditor independen ialah auditor profesional yang menyediakan jasanya kepada masyarakat umum, terutama dalam bidang audit atas laporan keuangan yang dibuat oleh kliennya. Kemudian auditor intern. Auditor intern ialah auditor yang bekerja dalam perusahaan negara maupun perusahaan swasta, yang tugas pokoknya menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah dipatuhi. Kemudian yang ketiga ada auditor pemerintah. Auditor pemerintah ialah auditor profesional yang bekerja di instansi pemerintah yang tugas pokoknya melakukan audit atas pertanggungjawaban keuangan yang disajikan oleh unit-unit organisasi atau entitas pemerintahan atau pertanggungjawaban keuangan yang ditujukan kepada pemerintah. Nah, kemudian ada ISA 200. ISA 200 menyatakan tujuan dari suatu audit atas laporan keuangan ialah untuk memungkinkan auditor menyatakan opini mengenai apakah laporan keuangan disusun dalam semua hal yang material sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang teridentifikasi. Nah, di dalam ISA memiliki prinsip-prinsip umum yang mengatur audit atas laporan keuangan sebagai berikut. Yang pertama, audit harus dilakukan sesuai standar auditing yang berlaku. Yang kedua, auditor harus menaati kode etik akuntan publik. Yang ketiga, kantor akuntan publik harus memiliki standar pengendalian yang mutu. Yang keempat, akuntan publik harus menerapkan standar pengendalian mutu. Yang kelima, manajemen bertanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar. Dan yang terakhir itu, manajemen harus mendesain internal control serta mengimplementasikannya. Perbedaan auditing dan accounting atau akuntansi. Auditing mempunyai sifat analitis karena akuntan publik memulai pemeriksaannya dan angka-angka dalam laporan keuangan, lalu dicocokkan dengan neraca saldo atau trial balance, buku besar, buku harian, bukti-bukti pembukuan, dan sub buku-buku besar.
sedangkan accounting mempunyai sifat konstruktif karena disusun mulai dari bukti-bukti pembukuan, buku harian, buku besar dan subbuku besar, neraca saldo sampai menjadi laporan keuangan. Akuntansi atau accounting dilakukan oleh pegawai perusahaan bagian akuntansi dengan berpedoman pada standar akuntansi keuangan atau ETAP atau IFRS, sedangkan auditing dilakukan oleh akuntan publik khususnya financial audit dengan berpedoman pada standar profesional akuntan publik, kode etik, profesi akuntan publik, dan standar pengendalian mutu. Adapun tahap-tahapan audit atau pemeriksaan umum oleh akuntan publik atas laporan perusahaan dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, akuntan publik atau kantor akuntan publik dihubungi oleh calon pelanggan atau klien yang membutuhkan jasa audit. Yang kedua, KAP membuat janji untuk bertemu dengan calon klien untuk membicarakan yang pertama alasan perusahaan untuk mengaudit laporan keuangannya, apakah untuk kepentingan pemegang saham dan direksi, pihak bank atau kreditor, Bapepam LK, kantor pelayanan pajak, dan lain-lain. Yang kedua, apakah sebelumnya perusahaan pernah diaudit oleh KAP lain? Yang ketiga, apakah jenis usaha perusahaan dan gambaran umum mengenai perusahaan tersebut? Yang keempat, apakah data akuntansi perusahaan diproses secara manual atau dengan bantuan komputer? Dan yang terakhir, apakah sistem penyimpanan bukti-bukti pembukuan cukup rapi? Yang ketiga, KAP mengajukan surat penawaran atau audit proposal yang antara lain berisi jenis jasa yang diberikan, besarnya biaya audit atau audit fee, kapan audit dimulai, kapan laporan harus diserahkan, dan lain-lain. Jika perusahaan menyetujui, audit proposal tersebut akan menjadi surat penugasan atau perjanjian kerja. Yang keempat, KAP melakukan audit fieldwork atau pemeriksaan keuangan di kantor klien. Setelah audit fieldwork selesai, KAP memberikan draft audit report kepada klien sebagai bahan untuk diskusi. Setelah draft report disetujui klien, KAP akan menyerahkan final audit report, namun sebelumnya KAP harus meminta surat pernyataan langganan atau client representation letter dari klien yang tanggalnya sama dengan tanggal audit report dan tanggal selesainya audit field work. Dan yang terakhir, selain audit report, KAP juga diharapkan memberikan manajemen letter yang isinya memberitahukan kepada manajemen mengenai kelemahan pengendalian intern perusahaan dan saran-saran perbaikannya. Lalu mengapa diperlukan audit? Laporan keuangan yang merupakan tanggung jawab manajemen perlu diaudit oleh kantor akuntan publik yang merupakan pihak ketiga yang independen. Karena jika tidak diaudit, ada kemungkinan bahwa laporan keuangan tersebut mengandung kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Karena itu, laporan keuangan yang belum diaudit kurang dipercaya kewajarannya oleh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan tersebut. Lalu, jika laporan keuangan sudah diaudit dan mendapat opini wajar tanpa pengecualian atau bisa disebut sebagai unqualified dari kantor akuntan publik, berarti pengguna laporan keuangan bisa yakin bahwa laporan keuangan tersebut bebas dari salah saja yang material dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Mulai tahun 2001, perusahaan yang total asetnya 25 miliar ke atas harus memasukkan audit financial statement-nya ke Departemen Perdagangan dan Perindustrian. Lalu, perusahaan yang sudah go public harus memasukkan audit financial statement-nya ke Bapepam LK paling lambat go hari setelah tahun buku. Lalu, SPT yang didukung oleh audit financial statement-nya lebih dipercaya oleh pihak pajak dibandingkan dengan yang didukung oleh laporan keuangan yang belum diaudit. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis audit. Jadi, pertama ada pemeriksaan umum atau general audit, yang kedua adalah pemeriksaan khusus atau special audit, dan yang ketiga adalah management audit atau operational audit. Yang pertama yang saya akan jelaskan adalah pemeriksaan umum atau general audit. Jadi suatu pemeriksaan umum atas laporan keuangan ini yang dilakukan oleh KAP independen dengan tujuan untuk bisa memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Jadi pemeriksaan tersebut harus disesuaikan dengan standar profesional akuntan publik atau ISA
atau panduan audit entitas bisnis kecil dan memperhatikan kode etik akuntan Indonesia, kode etik profesi akuntan publik juga serta dengan standar pengendalian mutu. Terus yang kedua adalah pemeriksaan khusus atau special audit, di mana suatu pemeriksaan ini terbatas sesuai dengan permintaan auditi yang dilakukan oleh KAP yang independen, dan pada akhir pemeriksaannya auditor tidak perlu lagi memberikan pendapat terhadap kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Jadi pendapat yang diberikan itu terbatas pada pos atau masalah tertentu yang diperiksa, karena prosedur audit yang dilakukan juga terbatas. Jadi misalnya KAP ini diminta untuk memeriksa apakah terdapat kecurangan terhadap penagihan piutang usaha di perusahaannya, maka dalam hal ini perusahaan audit ini terbatas untuk memeriksa piutang usaha dan penerimaan kas. Jadi pada akhir pemeriksaan KAP hanya dapat memberikan pendapat tentang adanya kecurangan atau tidak terhadap penagihan piutang usaha yang terjadi di dalam perusahaan tersebut. Kemudian yang ketiga ada manajemen audit atau operational audit, di mana suatu pemeriksaan ini terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditentukan oleh manajemen, di mana hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut sudah dilakukan secara efektif, efisien, dan juga ekonomis. Dan pendekatan audit yang biasa dilakukan adalah menilai efisiensi, efektivitas, dan juga keekonomisan dari masing-masing fungsi yang terdapat dalam perusahaan. Jadi ada 4 tahapan yang dilakukan dalam suatu manajemen audit. Yang pertama adalah survei pendahuluan atau preliminary survey, di mana dalam survei pendahuluan ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran mengenai bisnis perusahaan yang dilakukan melalui tanya jawab dengan manajemen dan staf perusahaan serta pengguna questionnaires. Terus yang kedua adalah penelaahan dan pengujian atas sistem pengendalian manajemen atau review and testing of management control system, di mana untuk mengevaluasi dan menguji efektivitas dari pengendalian manajemen yang terdapat di perusahaan. Biasanya digunakan manajemen control questionnaires, flowchart, dan juga penjelasan naratif, serta dilakukan juga pengetesan atas beberapa transaksi atau yang dinamakan dengan walk through the documents. Kemudian ada yang ketiga yaitu pengujian terinci atau detailed examination, di mana di sini dilakukan pemeriksaan terhadap transaksi perusahaan untuk mengetahui apakah prosesnya sudah sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen. Kemudian dalam hal ini auditor harus melakukan observasi terhadap kegiatan dari fungsi-fungsi yang terdapat di perusahaan. Kemudian yang terakhir adalah pengembangan laporan atau report development, di mana dalam menyusun laporan pemeriksaan ini auditor tidak memberikan opini mengenai kewajaran laporan keuangan perusahaan. Jadi laporan yang dibuat ini mirip dengan management letter karena berisi temuan pemeriksaan atau audit findings mengenai penyimpangan yang terjadi terhadap kriteria atau standar yang berlaku yang menimbulkan inefisiensi, inefektivitas, dan juga ketidakhematan atau pemborosan, dan juga kelemahan dalam sistem pengendalian manajemen atau management control system yang terdapat di perusahaan. Selain itu juga auditor memberikan saran-saran perbaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Profesi akuntan di Indonesia dan di negara lain di Indonesia, pemakaian gelar akuntan sampai saat ini dilindungi oleh Undang-Undang Pemakaian Gelar Akuntan tahun 1954. Mereka yang berhak memakai gelar akuntan adalah lulusan Fakultas Ekonomi Negeri jurusan akuntansi. Bisa dibilang ada di Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Pajajaran, Universitas Airlangga, Universitas Diponegoro, Universitas Samratulangi, Universitas Brawijaya, Universitas Udayana, Universitas Andalas, Universitas Yakuala, dan lulusan Sekolah Tinggi Akuntan Negara atau STAN, dan jurusan Fakultas Ekonomi Swasta, jurusan akuntansi yang telah lulus ujian negara dan UNA
dasar serta UNA profesi. Sampai dengan 31 Desember 2015 ini, untuk mendapat gelar akuntan, seorang jurusan Fakultas Ekonomi, jurusan akuntansi baik negeri maupun swasta harus mengikuti pendidikan profesi akuntan di perguruan tinggi tertentu dan mengambil antara 20 sampai 30 SKS. Mereka yang berhak memakai gelar akuntan harus mendaftar ke Departemen Keuangan untuk mendapat nomor register dimulai dengan A dan D, atau saat ini sudah mencapai 70.000. Untuk bisa memperoleh izin praktik sebagai akuntan publik, seorang akuntan harus memenuhi beberapa syarat yang ditentukan Departemen Keuangan. Di antara lain ada berpengalaman di KAP minimal 3 tahun, setara 4.000 jam, mempunyai beberapa orang staf, mempunyai kantor yang cukup representatif, dan lain-lain. Mulai awal tahun 1998, untuk memperoleh izin praktik, terlebih dahulu harus lulus ujian sertifikasi angkutan publik atau USAP yang diselenggarakan atas kerjasama IAI dan Departemen Keuangan. Kemudian USAP sudah diganti dengan ujian CPA yang boleh diikuti oleh mereka yang sudah bergelar akuntan. Khusus untuk angkutan publik senior diberikan kesempatan untuk memperoleh CPA Recognition melalui pelatihan selama seminggu penuh. Saat ini lulusan PPAK tidak lagi memperoleh gelar akuntan atau CA atau Chartered Accountant. Untuk memperoleh gelar CA harus lulus ujian CA yang diselenggarakan oleh IAI. Mereka yang bergelar CA bisa mendirikan KJA atau kantor jasa akuntansi setelah memperoleh izin dari PPK atau Pusat Pembinaan Profesi Keuangan, Menteri Keuangan. KIA hanya boleh memberikan jasa non-insurance dan antara lain outsource service, menyusulkan sistem akuntansi. Seorang akuntan yang mempunyai nomor register dan atau CA bisa memilih profesi sebagai yang pertama, akuntan publik atau external auditor dengan memiliki KAP atau bekerja di KAP. Yang kedua, ada pemeriksa intern atau internal auditor dengan bekerja di bagian pemeriksaan intern atau internal audit department suatu perusahaan swasta atau badan usaha milik negara atau BUMN. Di BUMN biasanya disebut Satuan Pengawas Intern atau SPI. Yang ketiga adalah auditor pemerintah atau government auditor dengan bekerja di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, atau inspektorat di suatu departemen pemerintah. Yang keempat ada Bank Indonesia, OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Yang kelima ada Financial Akuntan dengan bekerja di bagian akuntansi keuangan suatu perusahaan. Yang keenam adalah Cost Akuntan dengan bekerja di bagian akuntansi biaya suatu perusahaan. Yang ketujuh ada Manajemen Akuntan dengan bekerja di bagian akuntansi manajemen suatu perusahaan. Yang kedelapan ada Tax Akuntan dengan bekerja di bagian perpajakan suatu perusahaan atau Direktorat Jenderal Pajak. Yang kesembilan adalah akuntan pendidik dengan bekerja sebagai dosen baik di perguruan tinggi negeri atau PTN maupun perguruan tinggi swasta atau PTS. Akuntan pendidik bisa merangkap sebagai akuntan publik, internal auditor maupun akuntan manajemen atau yang bekerja di suatu perusahaan atau sebagai government akuntan atau akuntan pemerintah yang bekerja pada instansi pemerintah. Di negara lain, untuk mendapat gelar akuntan harus mengikuti ujian profesi yang diselenggarakan oleh Ikatan Profesi Akuntan di negara tersebut. Dan sebelumnya, peserta harus memiliki paling sedikit ijazah sarjana muda atau bachelor. Namun saat ini, peserta ujian profesi harus berijazah master. Misalnya di Amerika, untuk mendapat gelar Certified Public Accountant harus lulus ujian yang diselenggarakan oleh American Institute of Certified Public Accountant atau AICPA. Untuk mendapat gelar Certified Internal Auditor atau CIA harus lulus ujian yang diselenggarakan oleh Institute of Internal Auditor atau EEA. Untuk mendapat gelar Certified Management Accountant atau CMA harus lulus ujian yang diselenggarakan oleh Institute of Management Accountant atau EMA. Di Inggris, untuk mendapat gelar Chartered Accountant atau CA harus lulus ujian yang diselenggarakan oleh UK Accountant Association. Di Singapura, untuk mendapat gelar Chartered Accountant atau CA harus lulus ujian yang diselenggarakan oleh Singapore Accountant Association. Selanjutnya, peer review. Peer review adalah suatu penelaahan yang dilakukan terhadap kantor akuntan publik untuk menilai apakah kantor akuntan publik tersebut telah mengembangkan secara memadai
kebijakan, dan prosedur pengendalian mutu sebagaimana yang disyaratkan dalam Pernyataan Standar Auditing atau PSA nomor 20 yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia bagi akuntan publik yang menjadi anggota Forum Akuntan Pasar Modal. Peer review dilakukan minimal 1 kali dalam setiap 3 tahun. Peer review sangat bermanfaat bagi profesi akuntan publik dan KAP. Dengan membantu KAP memenuhi standar pengendalian mutu, profesi akuntan publik memperoleh keuntungan dari peningkatan kinerja dan mutu auditnya. Sekarang ini peer review dilakukan oleh Direktorat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai atau PPAJP, Departemen Keuangan RI yang melakukan compliance review. Yang kedua, peer review atau sekarang Dewan Review Mutu DAPI yang melakukan quality review. Ferdinand Purba dari Departemen Keuangan RI dalam seminar IAI Depku tanggal 4 April 2002 menjelaskan beberapa hal tentang compliance review. Compliance review adalah suatu proses pengujian untuk menilai ketaatan akuntan publik atau AP dan kantor akuntan publik atau KAP terhadap peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku. Tujuan compliance review adalah yang pertama, menilai ketaatan AP dan KAP terhadap peraturan perundangan dan standar yang berlaku. Yang kedua, memberikan rekomendasi perbaikan. Yang ketiga, menetapkan tindak lanjut atau sanksi. Jenis compliance review adalah yang pertama regular review berdasarkan rencana review tahunan. Yang kedua, investigative review berdasarkan pengaduan masyarakat.